Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana keadaannya hari ini teman-teman sekalian? Anak didikku semua sehat? Alhamdulillah. Hadir semuanya? Oke, siapa yang enggak hadir? Oh ya, pikir kenapa Fikri tidak hadir? Oh, sakit ya. Kita doakan saudara kita Fikri yang lagi sakit, mudah-mudahan dia disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Untuk doa hari ini Bapak minta siapa yang paling pertama kali masuk kelas, artinya dia datang lebih awal. Siapa? Iya, Muhammad. Silahkan Muhammad pimpin doanya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, baik, kita absen dulu. Oke, Ahmad, Muhammad, oke, ada Mahmud. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah, yang tidak hadir tadi cuma satu orang, yaitu Fikri ya. Oke. Selanjutnya persiapan belajar. Persiapan belajar ini pertama dulu perhatikan tempat sekitar kalian. Apakah sudah bersih? Ya sudah ya. Tadi yang tugas kebersihan hari sudah nyapu, tapi itu Bapak lihat tuh masih ada kotoran-kotoran kecilnya itu yang putih-putih. Silahkan dipungut, diambil dulu, simpan, nanti pas istirahat silahkan dibuang ke tempat sampah. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi yang baru hari ini, yaitu dengan judul yuk kita kenali unsur-unsur sebuah hadis, dengan subtema unsur-unsur hadis, sanad, matan, dan rawi sebuah hadis. Ya, masing-masing dari ini punya pengertian yang berbeda-beda. Sanad adalah mata rantai periwayatan sebuah hadis, sedangkan matan adalah hadis itu sendiri, baik berupa ucapan Nabi langsung atau perkataan sahabat yang menyebutkan perbuatan Nabi. Kemudian rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kita fokus di sini dulu terkait dengan unsur ini. Kita belum sampai dalam pembahasan hadis itu sahih, hasan atau dhaif, atau hadis itu bisa diterima atau tidak. Kita tidak membahas itu dulu, kita membahas tentang unsur-unsur sebuah hadis yang lengkap, yaitu yang meliputi 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Ya, sanad. Kedua, matan. Ketiga, rawi ya. Baik, kompetensi dasar dari materi ini adalah peserta didik mampu untuk menganalisis hal ahwal yang terkait dengan hadis yang meliputi 3 hal tadi, yaitu sanad, matan, dan hadis. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengetahui dengan baik, dengan benar definisi masing-masing dari sanad, matan, hadis, dan rawi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mampu menguraikan ketika disodorkan sebuah hadis, menganalisis, menguraikan mana sanad, mana rawi, dan mana matan dari sebuah hadis tersebut. Yang ketiga tujuannya adalah peserta didik mampu untuk mengaplikasikan isi kandungan hadis yang telah dianalisis sanad dan matannya, kemudian juga rawinya. Untuk pengamalannya diharapkan juga bisa ya ketika sudah mampu mempelajari materi ini dengan baik. Baik, sebelum kita masuk ke diskusinya, kita hari ini akan melakukan diskusi. Perhatikan slide yang Bapak tampilkan di depan. Nah, di sini adalah sebuah contoh
hadis yang sudah sempurna. Maksud sempurna di sini adalah yang sudah terpenuhi 3 unsur tadi. Sanad, matan, dan rawi. Perhatikan. Di sini ada sanad, matan, dan rawi, dan ada ditemukan di situ sebuah hadisnya juga ya. Bisa dipaham dulu ya sampai di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan diskusi ya. Terus diskusi ini Bapak sudah menyediakan lembar kerja untuk kalian. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti disuruh ya mendiskusikan hadisnya. Pertama mencari unsur-unsur hadisnya dulu. Kalau sudah ketemu, kemudian memahami isi kandungan hadis tersebut. Nah, kalau sudah selesai, kita diskusikan berkelompok maju ke depan. Oke. Sebelum mengambil, silahkan dulu bagi kelompok. Nah, di sini orangnya 15 orang. Jadi masing-masing kelompok ada 5 orang ya. Kita cukupkan 3 kelompok aja, satu kelompok 5 orang ya. Untuk penentuan kelompoknya kita ambil hitungan 1 sampai 3. Ya, mulai. 1 2 3. Ya, bisa. Masing-masing yang mendapatkan nomor 1 kumpul dulu. Yang nomor 2, nomor 3 ya sudah ya. Silahkan perwakilan untuk mengambil lembar kerjanya di depan sama Bapak. Oke, baik. Lembar kerjanya dibaca dulu. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, nanti Bapak akan memberikan waktu selama 10 menit. Nah, dalam waktu itu salah cukup ya untuk diskusinya. Nah, setelah itu nanti kita presentasi per kelompok ke depan. Ya, silahkan dimulai dulu 10 menit. Ingat ya, Bapak tidak duduk di sini saja, tidak santai, tapi Bapak memperhatikan yang kalian lakukan ya, diskusinya. Bagaimana diskusi itu berjalan? Apakah semuanya aktif? Apa ada yang panas-panasan, tidur, atau bicara sendiri ya? Ya, silahkan 10 menit. Oke, cukup 10 menit iya. Baik, untuk diskusi Bapak minta dari kelompok 2 untuk presentasi pertama. Oke, silahkan. Oke, alhamdulillah presentasi sangat baik ya. Kandungan hadisnya juga sudah dipahami dengan benar ya. Kelompok 3, silahkan. Oke, alhamdulillah bagus lagi ya. Ya, tingkatkan lagi ya pemahaman teks hadis supaya nanti kita tidak tersalah dalam mengamalkannya. Ya, silakan kelompok 1. Oke, alhamdulillah semuanya Bapak beri nilai 100 plus dulu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan hasil pemahamannya, hasil diskusinya dengan teman sejawat ya, kelas ya. Tinggal selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya Bapak minta semuanya aktif ya. Ustadz lihat di kelompok 1 dan kelompok 3 masih ada yang diam aja. Apa masalahnya? Kalau gak paham kalian harus nanya, jangan diam ya. Bapak harap di pertemuan selanjutnya itu semuanya aktif ya, sebab itu juga penilaian ya. Jadi penilaian kalian bukan semata nanti ulangan, tapi diskusi ini juga Bapak nilai sebagai tambahan nilai untuk nilai rapot kalian ya. Nah, itu sebagai evaluasi kita untuk hari ini. Terakhir kita berdoa. Sebelum berdoa, Bapak mau menyampaikan sebuah hadis. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita agar lebih berhati-hati dan sebagai pembelajaran juga untuk kita untuk lebih teliti dalam menerima sebuah hadis ya. Potongan hadisnya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Maksud berdusta atas namaku ini adalah orang yang membuat hadis palsu ya secara langsung, atau dia tidak mengetahui hadis itu sahih atau tidak, benar atau tidak dari Nabi, lalu disampaikannya kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita dari melakukan hal ini ya. Jadi harus berhati-hati. Karena itu kita
penting untuk mempelajari materi hari ini, yaitu terkait dengan unsur-unsur hadis. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.